Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Bu Ana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 3 subtema 3 muatan SBDP. Nah anak-anak ibu, saat ini kita akan mendalami materi tentang batik sebagai karya seni rupa daerah. Nah anak-anak ibu tentu tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak ragam budaya. Salah satunya di setiap daerah mempunyai kerajinan tangan, salah satunya yaitu batik. Nah, kita akan membahas di kesempatan kali ini eksistensi sebuah batik di daerah masing-masing. Nah, anak-anak ibu, tetap saksikan slide video selanjutnya karena anak-anak ibu akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan tentang batik, jenis batik, dan ragam batik yang terdapat di daerah yang ada di Indonesia. Oke anak-anak ibu, jangan kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu kelas 5, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 kita, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Muatan pembelajaran SBDP. Pendalaman materi yang akan kita bahas saat ini yaitu batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Salah satu contoh karya seni adalah batik. Batik merupakan karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam dan menggunakan alat yang bernama canting dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Pengelolaannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Ciri-ciri karya seni batik. Karya seni batik dapat dibedakan menjadi batik tradisional dan batik modern. Setiap jenis batik memiliki ciri masing-masing. Ciri-ciri batik tradisional. Yang pertama, pada coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya, corak batik terdapat variasi hias motif ular, geometris, pagoda, serta barong. Pada ciri batik tradisional, warna batik cenderung gelap, warna hitam, coklat kehitaman, dan putih. Biasanya, motif batik mempunyai ciri khas dari daerah asalnya. Ini merupakan contoh batik tradisional. Ciri-ciri batik modern. Coraknya tidak memiliki makna khusus. Pada umumnya, corak batik berbentuk tumbuhan, rangkaian bunga, dan lain-lain. Biasanya, warna batik cenderung bebas seperti biru, ungu, merah, dan lain-lain. Biasanya, warna-warna yang cenderung terang. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Contoh batik modern. Batik modern biasanya banyak diminati oleh masyarakat karena mempunyai motif yang bervariasi dan terang. Teknik-teknik membuat batik. Yang pertama, teknik batik tulis. Teknik batik tulis ini masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum kemudian digoreskan di atas kain yang membentuk ragam pola. Pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Rentang waktu biasanya dibutuhkan 2 sampai dengan 3 bulan lamanya. Contoh membuat batik tulis. Selanjutnya yang kedua, ada juga yang disebut dengan teknik cap. Nah, teknik ini yaitu menghias kain dengan tekstur dan corak yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga.
Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu lumayan singkat, antara 2-3 hari saja. Contoh batik dengan teknik cat. Selanjutnya yang ketiga, teknik cetak dan sablon atau printing. Jenis pembuatan batik baru yang cara pembuatannya melalui proses sablon manual atau printing mesin pabrik. Kelebihan batik ini, kecepatan dalam produksinya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dalam satu warna hanya membutuhkan waktu cukup 5 menit saja. Biasanya teknik cetak dan sablon printing ini merupakan teknik pembuatan batik yang cukup populer karena meningkatnya daya beli masyarakat atau minat masyarakat terhadap batik itu sendiri. Jenis batik Nusantara. Yogyakarta, kemudian bentuk batik Pekalongan, lalu Magetan, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Anak-anak ibu bisa melihat atau mencari contoh batik tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Baik anak-anak ibu, pembelajaran kita muatan SPDP yang ada di tema 3 subtema 3 telah usai. Nah anak-anak ibu, untuk memperdalam ilmu yang telah anak-anak ibu peroleh di kesempatan kali ini, anak-anak ibu bisa mengerjakan latihan pendalaman materi yang ada di halaman 207 muatan SPDP 1 sampai dengan 5. Lalu yang kedua, anak-anak ibu bisa mengerjakan latihan tema 3 subtema 3 yang ada di halaman 210 muatan SPDP. Semoga anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah, semangat beraktivitas, dan tidak lupa semangat beribadah dan berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.